Hai, selamat berjumpa kembali di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Siswari. Saudara, konser Coldplay sebenarnya masih 5 bulan lagi ya di Jakarta. Nge-warnya juga udah selesai nih dari minggu-minggu lalu. Nge-war yang Jakarta, Kuala Lumpur, Australia, Singapura semuanya udah selesai. Anda dapat konser tiket di negara-negara tersebut. Nah, tapi meskipun sudah lewat warnya dan konsernya juga masih nanti, tapi konser ini masih jadi perbincangan masyarakat. Apalagi yang terbaru di Jakarta, jadwalnya ini bentrok sama Piala Dunia U17. Yang juga masih jadi sorotan, saudara, adalah kenapa sih Coldplay bisa konser di Singapura 6 hari, sementara di Jakarta cuma dimampirin 1 hari aja, saudara. Nah ya, kalau kita lihat ini adalah jadwal Coldplay di Asia yang kami ambil dari November 2023. Ia akan datang ke 3 kota, yaitu Tokyo, Jakarta, dan Kuala Lumpur. Lalu bergeser ke Januari 2024, jadi ada jeda di bulan Desember. Di Januari akhir dia akan menuju ke Manila dan Singapura, baru di Februari dia akan pergi ke Bangkok, Thailand. Kalau Anda melihat jadwal di Asia ini, setidaknya dari seluruh jadwal konser, cuman Jakarta dan Kuala Lumpur yang jadwal konsernya hanya 1 hari. Sementara negara lain minimal 2 hari konser. Ini nggak hanya di Asia, tapi di Amerika, lalu di Eropa minimal Coldplay itu konser 2 hari di kota tersebut. Sementara di Asia atau di Asia Tenggara lebih tepatnya, Jakarta dan Kuala Lumpur hanya dimampirin 1 hari aja. Nah, ini berbeda sekali dengan kondisi di Singapura ya. Kita tahu waktu jadwalnya keluar pertama kali Singapura, dia cuma ngeluarin jadwal 4 hari, yaitu 23, 24, 26, 27. Tiba-tiba nambah lagi jadi tanggal 30, 5 hari. Terus nambah lagi jadi tanggal 31. Jadi total ada 6 hari konser di Singapura dari tanggal 23 sampai 31 Januari. Padahal kalau Anda lihat secara pasar dari seluruh kota yang dimampirin, sebenarnya mana sih yang paling besar? Jakarta ya di Indonesia sebenarnya dari jumlah masyarakatnya. Tapi banyak hal-hal lain yang jadi pertimbangan kenapa akhirnya musisi sepertinya lebih nyaman konser di Singapura. Anda lihat 6 hari dia milih di Singapura. Banyak hal, misalnya yang pertama pajak dan juga birokrasi di Singapura lebih sederhana dibanding Indonesia. Kita tahu ya kalau ngomongin birokrasi di Indonesia, aduh udah nyerah bendera putih gitu. Nah makanya harga tiketnya akhirnya bisa lebih murah. Banyak yang bilang juga masyarakat nih kalau di media sosial, kalau di Singapura nggak banyak jatah preman. Beda sama kalau di Jakarta, makanya harga tiketnya jadi lebih mahal di Jakarta. Nggak hanya itu, soal infrastruktur terutama transportasi. Kalau di Singapura sudah pasti banyak opsi-opsi transportasi umumnya. Lalu ada lagi sampai 2024 atau di November 2023 sampai di Februari 2024 itu sudah masuk masa kampanye dan juga pemilu. Beberapa musisi tentu melihat track record yang terjadi di Indonesia kalau lagi kampanye politik. Musisi juga nggak mau tentunya datang ke Jakarta, ke Indonesia, terus mereka merasa tidak aman atau bahkan lebih mengkhawatirkannya lagi dijadikan alat politik. Nggak hanya itu, saudara, kami kemarin sempat membaca, kami kutip dari koordinator tim ahli Seknas SDGs Indonesia yaitu Yanuar Nugroho, di Twitter resminya bilang kalau Coldplay ini punya tim riset untuk memutuskan negara mana, kota mana yang akan mereka sambangi, terutama soal sustainability-nya. Nah, di website resmi konser Coldplay juga ditulis, saudara, konsep sustainability yang mereka usung. Kami akan tunjukkan kepada Anda, ini adalah websitenya, Anda juga bisa langsung meluncur ke website tersebut. Tentunya ini mudah-mudahan bukan gimmick dari Coldplay ya, tapi kalau di website yang kami baca, mereka menulis soal produksi tour, ini mereka berjanji akan menekan emisi CO2 mulai dari set panggung, tata cahaya, pengiriman logistik, sampai penerbangan. Bahkan kalau dari websitenya tadi saya baca mereka itu menginstall lantai kinetik. Jadi lantai ini bisa mengubah energi dan gerakan penonton dan juga band menjadi listrik di konser tersebut, menjadi energi untuk konser tersebut. Jadi kalau Chris Martin loncat-loncat nih itu bisa jadi listrik untuk menyalakan tata lampu misalnya. Itu untuk konsernya. Untuk penerbangan, Coldplay juga mengklaim menggunakan BBM Aftur ramah lingkungan. Anda bisa langsung ngecek detailnya di website Coldplay. Nah, selain sustainability, Coldplay juga mengusung istilahnya adalah inclusivity. Jadi ini adalah
konsep akses konser terbuka untuk siapapun, termasuk masyarakat yang tuli dan juga buta. Ini menyediakan Coldplay interpreter dan juga touch tours sebelum konser. Ini juga tentu catatan karena di Indonesia fasilitas dan infrastruktur untuk kaum disabilitas masih sangat minim, berbeda sekali dengan di Singapura. Lalu pertanyaannya, selain Singapura yang 6 hari konsernya ya, ada juga sebenarnya Brazil yang konsernya sempat 6 hari. Emang Brazil udah sustain, bukannya mereka juga kayaknya kemiskinan di mana-mana, babat hutan di mana-mana, infrastruktur minim. Tapi kami mengambil data dari Sustainable Development Report milik PBB, saudara. Mereka menghitung ranking 193 negara anggota PBB, yang mengejutkan adalah ternyata Brasil ini ada di atas Singapura untuk ranking sustainability-nya, yaitu di angka 50, sementara Singapura di angka 64. Sustainability ini nggak hanya bicara soal lingkungan, tapi dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB ini total ada 17 aspek yang dihitung di keseluruhan ranking di negara tersebut, mulai dari kemiskinan, kelaparan, ada juga energi bersih dan juga inovasi dan lain-lain. Total ada 17 aspek yang dihitung. Kalau Anda lihat urutannya, saudara, nomor 21 Jepang ini berada di nomor 21, lalu ada Italia, Thailand, disusul Brasil, Singapura, Indonesia ada di peringkat ke-75, baru Malaysia di peringkat 78. Jadi kalau kita tadi sambungkan kenapa Jakarta dan Kuala Lumpur cuma 1 hari, kira-kira cocokologinya ini nggak ya, pas nggak ya? Karena di ranking sustainability Indonesia dan Malaysia ini masih di peringkat 75 dan 78. Masih terbilang rendah dibandingkan dengan ranking-ranking negara lain yang disambangi oleh Coldplay. Belum selesai ngomongin Coldplay ya, ada satu lagi nih jadwal konser yang muncul, yaitu Taylor Swift yang sedang tur dunia The Eras Tour. Ini kayaknya Swifties juga sedang nunggu ya. Jadi cuma ada 2 kota yang dimampirin di Asia, saudara. Tokyo dan Singapura. Lagi-lagi Singapura, lagi-lagi 6 hari. Awalnya cuma 3 hari konsernya, di tanggal 2, 3, 4 Maret. Tiba-tiba dia nambah jadi tanggal 7, 8, 9 Maret. Bayangin 6 hari dia di Singapura, di Tokyo dia 2 hari. Jadi emang benar-benar semua orang di Asia Tenggara mungkin di tanggal ini akan terbang ke Singapura karena udah nunggu konsernya Mbak Tay Tay ini ya. Nah emang reputasi konser Singapura ini nggak kaleng-kaleng. Seluruh musisi dunia kebanyakan memang memilih Singapura untuk datang. Jadi sebenarnya bukan hub bisnis aja sekarang Singapura, tapi udah jadi hub konser di Asia Tenggara atau bahkan di Asia. Kita nggak pernah dengar sebenarnya cerita di Singapura ada calo yang jual tiket sampai 4 kali lipat gitu. Untuk harga tiket beda banget kondisinya sama yang terjadi di Jakarta. Nah kita geser lagi, yang juga membagongkan adalah harga tiket pesawat, saudara. Ini harga tiket pesawat yang kami intip untuk tahun depan ketika Coldplay akan konser di Singapura di Januari. Harga tiketnya, Anda sudah beli tiket belum? Kalau udah dapet tiket Coldplay 2,4 juta hanya dalam 1 kali penerbangan. Jadi bukan PP. Jadi kalau PP berarti kira-kira Anda harus mengeluarkan uang 5 juta untuk ke Singapura. Perbandingan harganya ini mahal nggak sih gitu ya kalau Anda belum ada bayangan. Jadi kalau ke Singapura itu harga normalnya nih di 31 Januari. Harusnya dalam 1 kali perjalanan Anda bisa membayar hanya kurang dari 600.000. Tapi ketika Coldplay konser, jadi saya cek dari 22, 23, 24, 25 bahkan sampai 30 Januari harga tiketnya masih 2,4. Anda bisa milih sebenarnya di Batam. Batam mungkin lebih stabil harganya karena dari tanggal 22 sampai 31 semuanya stay di angka 1,6 juta rupiah untuk harga tiket pesawat, tapi belum ditambah harga penyeberangan menggunakan kapal, yaitu PP sekitar Rp750.000. Ya lumayan lebih murah lah ya dibandingkan dengan Anda harus bayar 4-5 juta untuk PP Singapura. Tapi yang lucunya lagi nih ya, menariknya ini adalah ketika Maret nanti, ketika konsernya Taylor Swift, padahal nih ya harga tiketnya belum dijual atau penonton juga nggak tahu harga tiketnya berapa, mereka belum ngejual tiketnya, bahkan seat plan-nya aja belum ada gitu.
gitu, kita belum tahu. Tapi harga tiket pesawat di Singapura sudah naik menjadi 1,5 juta rupiah. Naik 3 kali lipat dibandingkan dengan harga normal. Sementara normalnya ada di 9 Maret sekitar Rp550.000. Jadi Anda bayangkan dengan konser yang luar biasa ini berapa keuntungan Singapura di bulan Januari dan Maret hanya karena konser dari Coldplay dan juga Taylor Swift. Sudah pasti rombongan orang-orang akan pergi berbondong-bondong ke negara tersebut. Pertanyaannya, bisa nggak ya kira-kira Indonesia jadi hub konser seperti Singapura? Kita punya pasarnya kok, tapi tentu banyak PR yang harus diperbaiki. Mulai dari infrastruktur, birokrasi, hingga sistem pertiketan.